Oke guys, kali ini kita akan memberikan informasi yang akan mengganti oli pada kendaraan Scoopy Prestige ya. Ini Scoopy Prestige 2024. Nah ini, jadi terlebih dahulu kita standarkan seperti ini. Ya, kita standarkan seperti ini terlebih dahulu. Jadi untuk Scoopy ini nggak ada selahannya atau nggak ada engkolnya nih. Nah jangan lupa kita pasangkan juga standar sebelah seperti ini untuk menuang oli sisanya yang ada pada tabungnya. Jadi kita di sini akan membuka baut yang ada di sini nih ya, nih bautnya, baut pembuangannya. Kita akan buang dan mengganti olinya. Jadi kita pasangkan dahulu standar 2-nya. Adapun kunci yang dipakai saat ini adalah kunci 12 nih. Jadi teman-teman bisa menggunakan yang T, yang Y juga bisa, ataupun kunci Inggris juga bisa ya. Tapi kalau kunci Inggris dia agak susah, jadi harus mancung ke sini. Nah ini seperti ini. Nah, kemudian kita gunakan tang. Nah, ini yang mana fungsi tang di sini untuk membuka tutup oli nantinya. Kemudian tempat wadah oli kotornya nih, kita gunakan muk apapun untuk wadah olinya atau oli bekasnya. Jadi setelah nanti kita membuka baut pembuangan oli yang ada di sini, nah ini nanti kita diamkan 15 hingga 20 menit supaya sisa oli yang ada pada mesin itu akan turun semua. Jadi kalau udah turun semua nanti baru kita gantikan oli yang baru. Nah ini jadi untuk saat sekarang saya gunakan sel Advan. Nah ini saya gunakan sel Advan di sini. Jadi tergantung suka masing-masing ya teman-teman. Mau menggunakan untuk merek yang lain juga nggak apa-apa. Tapi di sini saya gunakan sel. Nah jadi itulah untuk persiapan kunci-kuncinya. Dan pada saat kita membuka, nanti kita akan membuka tutup oli yang ada pada bagian samping kanannya. Oke, sekarang kita akan membuka baut pembuangannya dahulu, yaitu menggunakan kunci 12 yang saya sampaikan tadi. Jadi kita paskan dahulu kuncinya seperti ini. Nah ini kita paskan dahulu, baru kita puntir. Jadi jangan tanggung-tanggung, mengantisipasi supaya baut di sini tidak lanas atau tidak lecet. Dan kalau udah lecet dia selip jadi dol alias dol gitu. Oke, ini tadi saya jeda sebentar karena di sini bautnya masih pemula, jadi masih seret alias kencang. Jadi harus menggunakan tenaga sedikit. Nah ini udah saya kendorkan tuh seperti ini. Lalu kita puntirkan ke bagian kiri. Kalau memang sudah terasa empuk, kita bisa gunakan tangan. Nah seperti di sini. Jangan lupa kita siapkan wadah olinya nih. Wadah olinya apa aja ya. Nah kita putar pakai tangan. Tuh. Tuh baru dia keluar. Nah tuh olinya pada keluar, sudah menghitam tuh. Oke, selanjutnya kita buka tutup oli yang ada pada bagian samping kanan supaya hawanya akan masuk dan oli kotornya turun semua. Nah ini tutup oli yang ada di sampingnya untuk memasukkan oli yang baru nanti. Jadi kita gunakan tang karena di sini saya kencangkan mengantisipasi dari ya yang tidak bertanggung jawab. Makanya kita kencangkan. Kalau menggunakan tangan cukup keras.
Jadi di sini karena ini juga masih baru, jadi kita jangan langsung puntir teman-teman ya, berlahan dahulu, karena nanti bisa patah kalau kita terlalu paksakan atau kita hentakkan. Nah ini udah maka saya jeda tadi karena ini memutarnya cukup kencang. Nah ini setelah empuk baru kita gunakan pakai tangan juga, sama seperti baut pembuangan oli. Nah jadi di sini hawanya akan bebas. Nah, jadi olinya akan turun semua. Oke, selanjutnya nanti kita miringkan kendaraannya. Nah ini miringkan seperti di sini tuh. Nah kita miringkan. Nah tuh sisa olinya akan turun semua tuh. Jadi kita miringkan seperti ini teman-teman ya tuh. Nah ya otomatis olinya akan keluar semua tuh. Nah, nanti kita diamkan 15 hingga 20 menit supaya turun semua, karena kita tidak menggunakan angin. Jadi kalau memang teman-teman bisa secara mandiri seperti ini, tapi kalau memang teman-teman ada kompresor ataupun angin bisa disemprotkan, jadi bisa langsung dipasang gitu teman-teman. Oke, buat teman-teman jangan lupa like, share, dan komennya ya, supaya kita bisa saling berbagi dan saling silaturahmi tentunya di kolom komentar. Karena kita di sini memberikan informasi-informasi yang mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, terutama untuk kita yang pemula sama seperti saya di sini. Nah, jadi saya memberikan informasi yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita miringkan seperti ini, kita biarkan terlebih dahulu ya. Kita tunggu waktunya, kalau memang sudah cukup nanti baru kita gantikan. Jadi jangan lupa kita siapkan tisu teman-teman ya. Kita siapkan tisu ataupun lap untuk membersihkan lubang oli yang ada di sini dari sisa-sisa oli yang sudah bekas. Nah jaraknya seperti ini. Nah kita masukkan seperti ini supaya dia bersih. Kalau bersih kan enak, jadi bersih semua. Nah ini cukup kotor tuh, tapi hati-hati jangan sampai masuk ke dalam. Makanya kita cari tisu yang kering supaya dia tidak mudah untuk lepas. Jadi kita lapkan supaya dia bersih tuh. Jadi terlihat bersih teman-teman ya. Nah ini supaya enak dipakainya, jadi hati terasa bahagia tentunya kalau enak pakainya. Oke baik teman-teman, sesuai dengan waktu sudah kita tentukan. Nah, jadi selanjutnya kita berdirikan kembali ini kendaraannya, karena kita akan memasang baut pembuangan olinya. Nah ini kita kembalikan tuh, karena olinya sudah tidak menetes lagi. Nah kita keluarkan oli bekasnya, lalu kita pasangkan bautnya di sini ya. Ini bautnya juga jangan lupa kita lap juga, ini udah kita lap. Lalu kita pasangkan pada lubangnya di sini. Kita gunakan tangan terlebih dahulu. Nah ini secara berlahan. Jadi kita cari posisinya. Putar ke kanan searah jarum jam teman-teman ya. Kalau tadi kita ke kiri untuk membukanya, ini kita memasangkan, kita putar ke arah kanan searah jarum jam tuh. Nah hingga terasa kencang. Nah kalau sudah kencang baru kita kencangkan menggunakan kunci. Nah baru kita gunakan kunci 12 yang sebelum kita gunakan untuk membuka ya, hingga cukup kencang. Jadi jangan terlalu dipaksakan, karena nanti dia bisa dol. Secukupnya aja, sebutuhnya aja teman-teman ya. Oke, kalau dirasa sudah cukup kencang, lalu kita tuangkan olinya. Kita akan tuangkan olinya di tempat lubang olinya. Oh iya teman-teman, pada saat menuang oli jangan lupa kita kembalikan miring seperti pada saat kita menguras ya, supaya di sini kita menuangnya lebih
mudah lagi. Nah, jadi kita miringkan seperti ini. Tuh, standar sebelahnya tadi. Nah, baru kita tuangkan olinya. Nah, ini masih segelan olinya tuh ya. Nah, nanti kita akan buka. Tuh, kita buka segelnya. Lalu kita puntir tutupnya. Oke, mohon maaf ini saya jeda terlebih dahulu. Saya akan membuka tutup olinya terlebih dahulu. Nah, ini masih bersegel. Kalau oli yang masih baru dia bersegel, nah itu kita lepas karena cukup keras. Lalu kita lubangi pada bagian di sini untuk menuang olinya ya. Nah, jadi arahnya seperti ini. Nah, ini yang kita tuang, apa yang kita sobek buat menuangnya. Oke teman-teman, jadi sebelumnya kalau memang teman-teman nggak punya corong, kita bisa gunakan botol ataupun bekas oli kardan ya. Ini kita gunakan botol. Yang penting mulutnya kecil buat masuk ke sini, karena di sini kan jaraknya cukup lumayan. Kalau kita tuang seketika dia mengantisipasi tumpah, maka kita gunakan botol. Nah, ini saya gunakan botol ini. Itu. Nah, nih. Lalu kita tuangkan. Jadi di sini paskan dahulu. Nah, ini kita tuangkan seperti ini. Jadi kita pegangin supaya dia nggak tumpah, karena ini sedikit banget nempelnya. Kalau pakai corong kan otomatis, ataupun bekas oli kardan dia lebih dalam masuknya. Ini kita tuangkan pelan-pelan ya. Di sini bekas botol OBH ini. Pokoknya apapun bisa, hingga masuk semua. Jadi kita tuang hingga tetes terakhir. Nah tuh, kita tuangkan hingga tetes terakhir teman-teman ya, supaya kendaraan kita jadi enak, nyaman tentunya untuk pemakaiannya. Oke, setelah masuk semua, lalu kita pasang kembali tutupnya. Oh ya teman-teman, jangan lupa ini tadi kita bersihkan juga. Ini udah saya bersihkan menggunakan tisu ya, supaya bersih semua. Kalau bersih semua kan enak. Lalu kita pasangkan kembali. Nah, selanjutnya kita putar searah jarum jam ke kanan. Harus cukup kencang teman-teman ya. Maka kalau saya puntir kembali menggunakan tang, mengantisipasi supaya tidak mudah terbuka gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita berdirikan kendaraannya kembali seperti semula. Nah, oke, ini sudah selesai. Oke, baik teman-teman, demikianlah sedikit informasi mengenai penggantian oli mesin pada kendaraan Scoopy Prestige yang bisa saya sampaikan. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi yang masih pemula. Dan jangan lupa untuk bahagia, dan saya doakan teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat dan walafiat, dimurahkan rezekinya, disampaikan apa yang menjadi hajatnya. Dan di sini saya akhiri, lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.